Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazlin Izzamul Sayyid dari kelas 4403 dengan NIM 6704202021. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya pada kasus SDM di PT Trikon Bangun Sarana. Pada presentasi kali ini saya akan membaginya dalam 4 bagian. Yang pertama saya akan memberitahu dahulu tentang PT Trikon Bangun Sarana. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja eh, pemeran pada kasus SDM PT Trikon ini. Dilanjutkan dengan latar belakang masalah pada kasus yang terjadi. Yang terakhir ada pemecahan masalah. Pertama, apa itu PT Trikon Bangun Sarana? PT Trikon Bangun Sarana ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT Trikon ini memperkerjakan kurang lebih sebanyak 300 tenaga kerja, di mana 230 pekerja itu merupakan pekerja lepas atau buruh lapangan. Selanjutnya, peran pada kasus. Pemeran pada kasus ini ada 3. Yang pertama, pemimpin perusahaan. Selanjutnya ada Human Resource Development. Selanjutnya ada karyawan atau buruh lapangan. Latar belakang permasalahan pada kasus ini yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK pada PT Trikon Bangun Sarana yang mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencariannya tanpa mendapatkan pesangon atau ganti rugi akibat PHK tersebut. Hampir semua pekerja yang mengalami PHK ini merupakan pekerja lepas yang seringkali melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun kesalahan berat. Dalam prosesnya, PHK yang terjadi pada PT Trikon Bangun Sarana dilakukan secara sepihak, yaitu oleh perusahaan. Pekerja pun tidak dapat melakukan tindak lanjut dalam bentuk apapun karena para pekerja lepas tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan PHK yang mereka alami. Sebelumnya, para pekerja ini mengalami PHK dikarenakan permasalahan pada perusahaan, yaitu perusahaan tidak memiliki pemasukan karena dalam beberapa bulan perusahaan tersebut tidak mendapatkan orderan orderan pekerjaan yang mengakibatkan tidak dapat memberikan upah kepada para pekerja. Eh, oleh karena itu, selanjutnya ada upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan yaitu upaya-upaya yang eh, dengan melakukan musyawarah. Yang ternyata musyawarah ini tidak berhasil sehingga selanjutnya para pekerja tersebut melakukan pemogokan kerja sebagai bentuk proses terhadap keputusan PHK. Tidak sepenuhnya hak-hak pekerjaan hak-hak pekerja dikarenakan oleh PT Trikon Bangun Sarana tetap pada keputusannya, yaitu tidak bersedia membayar hak-hak pekerja. Di sisi lain, tidak ada serikat pekerja di dalam PT Trikon Bangun Sarana yang melakukan pengawasan dan membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh para pekerja terhadap keputusan PHK tersebut. Menyebabkan upaya yang dilakukan pekerja menjadi sia-sia. Dan juga tingkat pendidikan yang rendah rata-rata pekerja di PT Trikon Bangun Sarana juga menjadi faktor penghambat dari upaya pemenuhan hak-hak kerja yang ada di para pekerja yang di PHK. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya proses pelaksanaan PHK pada PT Trikon Bangun Sarana ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Ada juga upaya yang dilakukan oleh para pekerja pada PT Trikon Bangun Sarana terhadap PHK belum dapat dikatakan sebagai upaya maksimal karena yang dilakukan hanya sebagai tindakan-tindakan kecil. Selanjutnya, di sini saya menyediakan problem solver timelinenya. Yang pertama, setiap pelanggaran ketentuan perusahaan akan diberikan sanksi. Sanksi awal yakni peringatan atau teguran lisan yang diberikan oleh pengawas atau koordinator bagian. Untuk pelanggaran yang lebih berat atau terjadi pengulangan pelanggaran akan diberikan teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas atau koordinator bagian. Yang ketiga, jika pelanggaran yang lebih berat atau lebih serius sehingga menimbulkan kerugian di perusahaan, maka pihak Human Resource Department akan mengeluarkan surat peringatan pertama yang akan diberikan sebanyak 3 kali. Selama pengawasan, kepala bagian dan HRD dinilai tidak ada perbaikan kinerja, maka akan diberikan surat peringatan kedua oleh HRD. Untuk karyawan yang menerima surat peringatan kedua, akan dilakukan pemanggilan atau tatap muka kepada pemilik perusahaan untuk langsung di coaching atau konseling. Coaching konseling. Yang kelima, surat peringatan ketiga atau adalah surat PHK yang akan diberikan setelah melewati tahap rapat pemegang saham bersaham pekerja bersangkutan dengan mempertimbangkan alasan dan latar belakang pekerja tersebut. Ya, mungkin sekian presentasi dari hasil analisis kasus SDM pada PT Trikon Bangun Sarana. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.